Saat itu Tanying menghubungi Cheng Yao. Ia memberitahukan bahwa Yiran sudah mendapatkan balasan atas perbuatannya. Semua orang juga akhirnya berada di pihak Cheng Yao. Tak berselang lama Yiran pun menghubungi Cheng Yao. Kali ini Yiran mengajak Cheng Yao untuk bertemu. Pertemuan tersebut membuat Yiran menyadari alasan Qian Heng begitu menyukai Cheng Yao karena Cheng Yao bukanlah orang yang pendendam. Tidak hanya itu, ternyata Yiran juga akan segera pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Yiran pun juga meminta maaf sebelum Cheng Yao pergi meninggalkan dirinya. Kemudian Cheng Yao pun pulang ke rumah, namun ia malah mendengar Qian Heng yang sedang kesakitan. Hal itu membuat Cheng Yao terlihat begitu khawatir. Ternyata Qian Heng sedang berusaha meminta maaf pada Cheng Yao. Qian Heng juga mencoba menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dan Cheng Yao. Lalu tiba-tiba saja Cheng Yao malah tidak sengaja menjatuhkan buah durian tepat di kaki kanan Qian Heng. Hal itu membuat Qian Heng menjadi sangat kesakitan. Akhirnya amarah Cheng Yao pun mereda walaupun Qian Heng harus merasakan sakit. Kali ini Qian Heng sudah mengetahui jika Cheng Yao ingin bergabung di firma hukum Jin Heng milik Li Chen. Awalnya Qian Heng tidak setuju hal itu, tetapi setelah Cheng Yao mencoba memberikan penjelasan pada Qian Heng, akhirnya pacarnya itu pun bisa mengerti dan mengizinkan Cheng Yao membuat keputusannya sendiri. Keesokan harinya Qian Heng dan Cheng Yao pergi bekerja bersama karena firma hukum tempat Cheng Yao bekerja berada di gedung yang sama dengan firma hukum Qian Heng. Saat itu Qian Heng juga dengan berani menggandeng tangan Cheng Yao, namun mereka harus berpisah. Perpisahan tersebut membuat Cheng Yao langsung memberikan kecupan pada Qian Heng sebab ia mengetahui jika Qian Heng sangat tidak rela berpisah dengan dirinya. Kemudian ketika Qian Heng berada di perusahaannya, ia memperlihatkan suasana hati yang sedang sangat tidak baik. Hal itu membuat karyawannya menjadi begitu khawatir jika mereka akan mendapat amukan dari Qian Heng. Di sisi lain, Li Chen sedang memperkenalkan Cheng Yao pada semua karyawan yang ada di sana. Gu Bei juga memberikan sebuah bunga sebagai bentuk sambutan atas kedatangan Cheng Yao. Lalu mereka pun pergi untuk makan siang bersama. Kali ini mereka terus membicarakan Qian Heng yang terkenal dengan pribadi yang begitu menyeramkan. Tak berselang lama tiba-tiba saja Qian Heng ada di sana. Kedatangannya membuat Li Chen terpaksa mengajak Qian Heng untuk bergabung bersama mereka, namun Qian Heng malah terus saja merendahkan Gu Bei sampai membuat Gu Bei tidak bisa berkata-kata. Tak hanya itu, Qian Heng juga memberitahukan tentang hubungannya dengan Cheng Yao. Hal tersebut membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Setelah itu Cheng Yao mengajak Qian Heng ke suatu tempat. Di sana Cheng Yao meminta Qian Heng agar tidak terus bersikap seperti itu, tetapi Qian Heng tidak bisa menahan rasa cemburunya jika melihat Cheng Yao didekati oleh Gu Bei. Hal tersebut membuat Cheng Yao langsung menjelaskan hubungannya dengan Gu Bei bahwa mereka hanya sekedar rekan kerja biasa dan ia akan selalu menjadi milik Qian Heng seorang. Kemudian ketika Cheng Yao kembali ke perusahaan, ia malah mendapati sikap Gu Bei yang sedikit aneh. Ternyata Gu Bei begitu ketakutan jika harus berhadapan dengan Qian Heng karena beberapa waktu sebelumnya Qian Heng pernah memberikan sumpah pada Gu Bei dan sumpah itu membuat Gu Bei sangat takut bertemu Qian Heng, apalagi sumpah Qian Heng benar-benar terjadi sebab Gu Bei yang terus-menerus kalah dalam kasus persidangan. Di malam hari Qian Heng terus saja menunggu Cheng Yao. Tak berselang lama Cheng Yao pun pulang ke rumah. Kali ini Cheng Yao memberitahu Qian Heng bahwa ia sudah berada di tim yang sama dengan Gu Bei. Hal itu pun langsung membuat Qian Heng menjadi sangat cemburu. Mengetahui hal tersebut membuat Cheng Yao menjahili kecemburuan yang diperlihatkan Qian Heng. Keesokan harinya Gu Bei sedang berada di depan gedung firma hukum. Saat itu Gu Bei sudah membawa beberapa jimat dengan harapan jika ia tidak akan bertemu dengan Qian Heng, namun tiba-tiba saja Qian Heng malah ada di sana. Kedatangannya membuat Gu Bei merasa sangat tertekan. Tak berselang lama Cheng Yao juga menghampiri mereka, tetapi Cheng Yao malah lebih memperdulikan Gu Bei. Hal itu membuat Qian Heng menjadi sangat kesal. Akhirnya Qian Heng langsung mengambil kopi yang ingin Cheng Yao berikan pada Gu Bei. Lalu ketika mereka ingin menaiki lift yang sama, Cheng Yao langsung mengatakan hal yang membuat Qian Heng lebih memilih menaiki tangga darurat.
Kemudian sesampainya di perusahaan, Qian Heng segera memanggil Bao ke ruangannya. Panggilan itu benar-benar membuat Bao merasa begitu ketakutan, namun tiba-tiba saja Qian Heng malah mendapatkan pesan dari Cheng Yao. Dan pesan tersebut langsung membuat suasana hati Qian menjadi sangat membaik. Di sisi lain, Cheng Yao dan Gu Bei mulai bekerja sama untuk menangani semua kasus yang ada di firma hukum mereka. Bahkan kekompakan dan kehebatan mereka membuat firma hukum mengalami perubahan yang begitu pesat. Sementara itu, Qian Heng menerima kabar dari Tanying jika Cheng Yao dan Gu Bei akan dipadukan oleh firma hukum Jin Heng. Mengetahui hal tersebut membuat Qian Heng merasa sangat tidak terima. Akhirnya ketika Cheng Yao sedang makan siang bersama rekan kerja barunya, Qian Heng langsung mengajak Bao dan Yu Fei untuk menguping pembicaraan mereka. Beruntung Qian Heng mendengar hal-hal baik. Alhasil Qian Heng menjadi begitu bahagia, bahkan Bao dan Yu Fei juga dapat merasakan kebahagiaan itu. Hanya saja mereka benar-benar tidak habis pikir dengan perubahan sikap bosnya itu. Kemudian tiba-tiba saja ibu Qian Heng malah berada di firma hukum Jin Heng. Menyadari hal tersebut membuat Cheng Yao langsung menemui ibu Qian Heng. Ternyata ibunda pacarnya itu ingin memberikan sebuah sup untuk mempercepat proses rencana kehamilan Cheng Yao, tetapi Cheng Yao malah mengatakan bahwa ia belum berencana untuk menikah. Hal itu membuat ibu Qian Heng langsung pulang bertemu suami dan anak laki-lakinya. Dengan perasaan yang begitu sedih, ibu Qian kembali mendengar pernyataan Qian Heng yang juga sama dengan Cheng Yao bahwa mereka belum ingin menikah karena mereka mengetahui bagaimana rumitnya permasalahan yang ada di keluarga. Setelah itu hari-hari pun terus saja berlalu. Bahkan Qian Heng dan Cheng Yao juga sudah menjalani kesibukan mereka masing-masing. Lalu di malam hari Qian Heng mengajak Cheng Yao untuk mengobrol, namun obrolan tersebut malah membuat Cheng Yao kembali marah pada Qian Heng karena Qian Heng yang memperlihatkan bahwa Cheng Yao akan bisa mencapai keberhasilan dengan mudah jika ia membantunya untuk mencapai keberhasilan itu.